Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Persaingan mobil listrik sekarang makin seru dan juga pilihan model dan jenisnya makin beragam. Dan ya memang didominasi masih dari merek Cina. Hadirnya model ini tentu menguntungkan dari konsumen ya, buat pilih model EV yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial, dan juga fungsinya. Dan harus diakui kalau mobil asal Cina, terkhususnya EV, itu sekarang nggak main-main nih soal kualitas dan juga kelengkapan baik dari fitur dan juga performanya. Nah, dalam video ini kita akan mengkomparasi MPV listrik terbaru 5 penumpang yaitu Wuling Cloud EV dan juga ION Y+. Siapa yang paling terbaik untuk dibawa ke garasi rumah? Tonton videonya sampai selesai. Oke, pertama kita mulai dari sektor desain dulu. Ya memang pembahasan ini sulit untuk dijustifikasi ya, karena pada dasarnya visual eksterior itu bersifat subjektif dari masing-masing mata yang ngelihatnya. Tapi kita coba deskripsiin buat teman-teman jadikan referensi menentukan pilihan lewat tawaran desain baik dari Wuling Cloud EV dan juga ION Y+. Kita mulai dari Wuling Cloud EV. Secara desain mobil ini punya visual yang kental dengan nuansa elegan. Bentuknya membulat atau cenderung mengarah ke bentuk oval, terutama pada bagian depan. Di sektor fase ini juga dilengkapi dengan DRL. Lalu juga ada LED memanjang serta penerangan utama atau headlight LED di bagian bawahnya yang punya tampilan futuristik. Geser ke samping juga dihiasi dengan tarikan garis yang cukup tajam nih, lengkap dengan set skirt di sisi bawahnya. Sementara peleknya pakai desain sporty, berwarna two-tone dengan ukuran 18 inci, profil ban 215/55. Seluruh ban sudah mengusung disc brake ya, jadi untuk mendongkrak dan juga membuat performa pengereman dari mobil ini makin apik lagi. Nah, di bagian belakang menawarkan kesan yang terlihat simpel, tapi berkarakter. Komponen taillight tampil dengan futuristik yang juga dilengkapi dengan positioning lamp, dan oh ya, seluruh penerangan dari Wuling Cloud EV ini sudah mengusung teknologi LED. Sekarang kita bahas lawannya ION Y+. Nah, pendekatan desain yang ditawarkan oleh mobil ini sedikit berbeda nih dengan pendekatan dari Wuling Cloud EV. Ya, dia membawa visual sebuah MPV crossover di mana ada beberapa pakem SUV pada eksteriornya, seperti penggunaan over fender, lalu juga ada set skirt, termasuk penggunaan komponen roof rail di samping atas atapnya. Secara keseluruhan, ION Y+ ini punya desain yang sporty dan dikombinasi dengan tema yang futuristik juga. Penerangan utama sudah LED lengkap dengan DRL yang mereka sebut sebagai desain angel headlight di bagian depannya. Sementara di samping kasih nuansa yang sporty, selain ada tarikan garis tegas pada bodi, penggunaan pelek ukuran 18 inci dengan desain star spoke 5 palang juga dongkrak visual luarnya. Kemudian di belakang juga konsisten, tawarkan kesan yang sporty dan futuristik. Ada komponen spoiler, taillight LED hingga bumper terlihat mengalir dengan desain keseluruhan dari eksterior ION Y+ ini. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu kelapangan kabin. Wuling secara dimensi punya panjang 4295 mm, lalu lebar di 1850 mm dan tinggi di 1652 mm. Lalu untuk wheelbase-nya atau jarak sumbu roda diracik di 2700 mm yang kasih keluasan dan kelapangan kabin yang baik. Area lutut dan kepala menyisakan space yang baik untuk penumpang sekitaran tinggi 170-175 cm. Lanjut, ada pengaturan sofa mode yang bikin pengalaman duduk jadi lebih nyaman. Apalagi karakter bangku dari Wuling memang benar-benar empuk, jok besar dan busanya lembut mengcover area tubuh dengan sangat baik. Nah, soal desain interior menawarkan kesan yang futuristik dengan ambient light, ornamen interior, dan penggunaan soft touch yang cukup mendominasi di bagian dalam kabinnya. Kompartemen penyimpanan dalam kabin juga didukung dengan bagasi sampai 1707 liter bila bangku baris keduanya direbahkan. Sekarang ION Y+ juga punya modal bagus di sektor kelapangan interior. Mobil ini punya dimensi yang lebih besar dibandingkan Wuling Cloud EV, di mana memiliki panjang 4535 mm, lebar 1870 mm, dan tinggi di 1650 mm. Sementara sumbu roda yang juga lebih panjang 50 mm dibandingkan Cloud EV, atau ada di 2250 mm. Layaknya Wuling Cloud EV, ION Y+ juga menawarkan fungsi sofa mode. Penumpang atau pemilik mobil bisa duduk dengan sangat rileks di dalam kabin, ya, tapi memang keempukan kursinya lebih unggul Wuling Cloud EV. Nah, secara keluasan memang kabin dari ION Y+ ini lebih lapang. Baris kedua terutama, free space-nya mumpuni, kompartemen imbang-imbang dengan Cloud EV, dan bagasi utama sampai 405 liter. Bisa diekspand hingga 1000 literan, ataupun mirip dengan Wuling Cloud EV bila baris keduanya direbahkan.
Pembahasan selanjutnya adalah spesifikasi. Nah, secara spek, Wuling Cloud EV berbekal dengan baterai lithium ferrofosfat ataupun LFP berkapasitas 50,6 kWh yang punya jarak jangkau 460 km sekali pengisian baterai penuh dengan metode CLTC. Motor listriknya menggunakan konfigurasi tunggal di depan atau front wheel drive berjenis permanen sinkronus, menghasilkan tenaga 100 kW atau setara 134 HP dan torsi di 200 Nm. Pengecasan mengusung AC charging dari 20 sampai 100% butuh waktu 7 jam dan untuk DC chargingnya dari 30 sampai 80% tuntas dalam waktu 30 menit. Port pengecasan menggunakan tipe GBT, perlu menggunakan adapter bila pemiliknya harus mengecas di fasilitas SPKLU di tempat umum. Kemudian lawannya i1 Plus punya baterai tipe magazine lithium iron phosphate yang tipe paling mahalnya mengemas baterai 63,2 kWh dan tipe paling murah dibekali dengan baterai 50,66 kWh. Masing-masing punya klaim jarak jangkau 490 km dan 410 km sekali isi daya penuh menggunakan metode NEDC. Sama seperti Wuling Cloud, dia pakai motor listrik tunggal di bagian depan alias penggerak front wheel drive, menghasilkan tenaga 150 kW atau 201 HP dan torsi 225 Nm. Memang lebih tinggi dibandingkan dari output kepunyaan Wuling Cloud EV. Nah, durasi pengisian DC charging dari 20 ke 80% tuntas dalam waktu 45 menit. Sementara AC chargingnya butuh 9-10 jam dari posisi 0 sampai 100%. Tipe port charging dari i1 Plus sudah mendukung tipe CCS2 yang lebih umum di SPKLU Indonesia. Sekarang bahas kelengkapan fiturnya. Kita let's go nih ya, pembahasan kelengkapan fitur dari Wuling dulu. Dia sudah disuntik peranti ADAS yang terdiri dari 13 sistem. Mulai dari Adaptive Cruise Control, Band Cruise Assistance, Intelligent Driving Assistance, Automatic Emergency Braking, Forward Collision Warning, Lane Departure Warning, Safe Distance Warning, dan juga Intelligent Beam Assistance. Sementara fitur keselamatan lain didukung dengan 4 airbags, rem ABS, ABD, brake assistance, electronic stability control, hill hold control, hingga electronic parking brake dengan auto hold, lalu juga hadir TPMS, rear parking sensor, emergency stop signal, serta immobilizer, dan juga anti-theft alarm. Lanjut nih, untuk fitur keselamatannya sudah tersedia head unit berbentang layar 15,6 inci yang juga jadi pusat kontrol dari mobil ini. Ada juga fitur wireless charger, around view monitor 360 derajat, digital AC dengan PM2.5 filter, smart electronic tailgate, fungsi perintah suara ataupun Wuling Indonesia Command, keyless entry, dan peranti My Wuling App untuk memonitor kendaraan lewat layar smartphone. Dan secara data, i1 Plus memiliki fitur ADAS yang lebih lengkap ketimbang si Wuling Cloud EV ya, di mana sistem bantuan mengemudi atau ADAS-nya sudah dibekali dengan Adaptive Cruise Control with Stop and Go, lalu juga ada Intelligent Cruise Assist, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Traffic Jam Assist, Lane Departure Warning, dan juga Lane Keeping Assist. Fitur keselamatan lainnya didukung dengan 6 airbags, ada TPMS juga, lalu juga ada rem ABS, ABD, Vehicle Dynamic Control, Traction Control, Electronic Stability Program, Hill Hold Control, 360 derajat kamera, ada juga auto hold dan sistem electronic parking brake. Jadi memang cukup lengkap nih untuk fitur-fitur yang dikemas oleh i1 Plus. Lalu juga didukung dengan fitur kenyamanan, seperti ada panoramic sunroof, lalu juga ada regenerative braking, hadirnya 14,6 inci head unit yang juga jadi pusat kontrol, fungsi fitur perintah suara, lalu juga ada 10,25 inci panel meter, wireless charger, keyless entry, electronic tailgate, lalu juga ada automatic AC dengan PM2.5 sama seperti Wuling Cloud EV, dan hadirnya 32 warna ambient light di dalam kabinnya. i1 Plus juga dilengkapi dengan fungsi vehicle to load ataupun V2L, di mana baterai bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik untuk perangkat elektronik lain berdaya 3,3 kW. Dan terakhir adalah penawaran harga dari masing-masing mobil ini. Nah, soal harga, Wuling Cloud EV dijual dengan harga 398 juta on the road. Sementara i1 Plus dilepas dengan dua varian, tipe eksklusif seharga 415 juta dan premium dengan jarak jangkau lebih tinggi 490 km di Lego dengan harga 475 juta on the road. Nah teman-teman, dari head to head antara Wuling Cloud EV dan juga i1 Plus, menurut kalian mana yang lebih pantas buat dibeli? Ayo kita diskusi lebih lanjut di kolom komentar.